Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertemu kembali kita dalam renungan firman Tuhan, edisi hari ini, hari Jumat tanggal 10 Mei 2024. Firman Tuhan berdasarkan kitab Keluaran, pasal yang ke-24, ayat 1 sampai 18, dengan tema menikmati hadirat Allah. Saya akan membacakan di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Selebihnya kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara dapat membaca di tempatnya masing-masing. Ayat 10 dan ayat 11. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam keberadaan manusia yang berdosa dan bercela, memandang wajah Allah, melihat Dia secara kasat mata, itu adalah sebuah kemustahilan, bahkan merupakan suatu ketakutan atau kegentaran yang luar biasa karena akan mati. Dan ini dikatakan dalam beberapa kejadian di nas-nas yang lain. Misalnya ketika Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan, lalu dia menyebutkan nama tempat itu Peniel, sebab aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong, katanya dalam Kejadian 32 ayat 30. Dalam kitab Hakim-Hakim juga kita menemukan Manoah, orang tua dari Simson, yang dilawat oleh malaikat Tuhan, dan setelah malaikat Tuhan itu pergi, dia mengatakan kepada istrinya, matilah kita sebab kita telah melihat Allah. Ya. Dalam Keluaran 20 ayat 18 dicatat bagaimana bangsa Israel sangat takut sekali untuk dekat dengan kemuliaan Allah. Ya, jangankan berhadapan untuk melihat Allah secara langsung, mendekati gunung yang diliputi kemuliaan Allah itu sudah merupakan suatu ketakutan dan kegentaran yang luar biasa bagi bangsa Israel. Saudara-saudara sekalian, sungguh berbeda halnya apa yang disaksikan untuk kita sesuai nas hari ini. Seperti yang saya bacakan di awal tadi di ayat 10 dan 11. Bagaimana 70 orang dari tua-tua Israel yang mendampingi Musa menghadap hadirat Allah bersama dengan Harun, Nadab dan Abihu, yang mereka bisa melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah, dan mereka bisa makan dan minum serta memandang Allah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, yang sesuatu yang sepertinya tidak ada lagi dicatat dalam Alkitab, ya, pengalaman ini. Namun tidak usahlah kita heran, itulah anugerah Allah yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Bandingkan saja khususnya Musa yang begitu dekat dengan Allah. Itu adalah suatu anugerah, di mana Allah berkenan untuk menyatakannya. Dan kita melihat juga sebelum-sebelumnya apa yang dikatakan oleh nas ini, sehingga Allah berkenan untuk menyatakan diri kepada utusan-utusan dari bangsa Israel ini. Yang pertama adalah tentu sebelum menghadap Tuhan mereka menjaga kekudusan dirinya. Memang tidak dicatat di perikop ini, tapi kalau kita bandingkan di nas-nas sebelumnya, ketika orang Israel harus mendekat ke hadirat Allah, lebih-lebih para pemimpinnya, maka mereka harus menjaga kekudusan hidup mereka, kekudusan diri mereka di hadapan Allah. Bandingkan saja misalnya di
Keluaran 19 ayat yang ke-10. Yang kedua, sesuai nas ini bahwa bangsa Israel berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Ya, dalam ayat yang ketiga bagian akhir di nas tadi mengatakan, ketika Musa telah memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Begitupun dalam ayat yang ke-7. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Jadi yang kedua, mereka menyatakan komitmen mereka bahwa ketika mendengar firman Tuhan, peraturan Tuhan, mereka akan melakukannya. Ya, dan inilah memang mengingatkan kita bersama. Dalam perjanjian baru juga ada beberapa kali dikatakan, ya, salah satunya misalnya yang mungkin sering kita dengar, yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara. Dalam Yakobus dikatakan supaya kita jangan hanya menjadi pendengar, tapi kita harus menjadi pendengar dan pelaku firman. Itulah yang pasti berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, bahwa mereka memberikan persembahan korban. Dalam ayat 4 bagian B dan seterusnya diceritakan bagaimana Musa membawa bangsa itu mendirikan 12 tugu mezbah, ya. Kemudian menyuruh orang-orang muda dari bangsa Israel untuk mempersembahkan korban bakaran dan nyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Ada persembahan korban dengan 12 mezbah yang didirikan dan korban darah yang tercurah, maka perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel telah disahkan. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-6 dan seterusnya, bahwa korban itu, darah korban itu yang pertama disiramkan ke mezbah, itu mewakili pihak Allah. Kemudian disiramkan ke bangsa itu sendiri, itu mewakili pihak umat itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengan demikian perjanjian antara Allah dan bangsa Israel ini telah disahkan. Mereka boleh bergabung, mereka boleh bersatu. Dan itulah yang digambarkan oleh nas kita, bagaimana tua-tua bangsa Israel bisa makan dan minum dan memandang Allah, dan nyawa mereka tertolong. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam perjanjian yang baru, pengorbanan dan darah Kristus telah menjadi pengesahan perjanjian kita dan persekutuan dengan Allah. Kelak kita akan bertemu muka dengan muka dan makan minum dalam perjamuan anak domba Allah. Dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai 10. Tapi saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tidak mustahil sekarang pun jika Tuhan berkenan akan menyatakan diri kepada kita. Tuhan akan berkenan untuk menyatakan diri kepada kita. Salah satu syaratnya adalah kita harus menjaga kekudusan hidup kita di hadapannya. Dalam Matius 5 ayat 8 ada nas firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Suci, kudus, menjaga kesalehan, kemurnian hidupnya. Tidak mustahil orang-orang demikian akan mendapat perkenan oleh Allah untuk dapat melihat Dia, serta dapat menikmati hadiratnya. Nah, ini firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Diberkati kita yang mendengar, memahami, mengerti firman Tuhan ini, mengimani dan memberlakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita satu hati bersama, kita berdoa. Tuhan, terima kasih
untuk firman-Mu yang telah kami sampaikan dan dengar. Kiranya Roh Kudus yang melengkapi, menyempurnakan, menolong kami mengerti, memahami, juga mengimani dalam hidup kami. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin, menyertai dalam kehidupan jemaat-Mu, agar semuanya dapat sejalan sesuai turut dengan kehendak Tuhan. Apapun perjalanan hidup kami, kiranya melewati nas hari ini, kami diingatkan untuk selalu menjaga kekudusan hidup kami di hadapan Tuhan. Sebab dengan kekudusan dan kemurnian, kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kami boleh layak untuk menikmati hadirat Tuhan yang Maha Kudus dan mulia itu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Semoga Tuhan berkenan kita boleh bertemu kembali pada edisi berikutnya. Shalom.